Yes, Chelsea fans. Liam Delap sudah diperkenalkan di Stamford Bridge hari ini ya. Belum tahu dia akan mengenakan nomor berapa, tapi gue akan mencoba membuat prediksi line up berdasarkan rumor transfer pemain dan juga current rekrutmen Liam Delap di hari ini ya. Jadi kita bakal bahas di video kali ini adalah possibility fit in play Liam Delap di Chelsea starting 11 2025-2026. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama gue. Saat ini gue lagi di luar studio, tapi gue akan tetap buat video ini buat kalian ya. Kita mulai aja. Come on Blues! Yes, dengan masuknya Liam Delap kita bakal punya opsi buat lini serang kita terutama di posisi nomor 9 sudah ada Nicholas Jackson, Mark Gue, dan Liam Delap ya. Seandainya Nicholas Jackson tidak jadi di offload di musim ini, maka dia akan bersaing dengan Liam Delap di posisi nomor 10 untuk musim depan. Kira-kira gimana formasi yang akan diterapkan? Tentu bakal tetap sama ya, kayak gini. Kalau teman-teman lihat, ini formasi yang gua coba buat bikin ya. Untuk goalkeeper kita punya Mike Maignan. Walaupun masih loading, tapi kita positif ya. Gue sih positif kita akan mendapatkan tanda tangannya Mike Maignan karena AC Milan sendiri kondisinya lagi nggak stabil ya, dan walaupun Allegri menyatakan McMahon pengen tetap dipertahankan, tapi kayaknya berat ya karena dia nggak bermain di UCL, dia butuh uang, dan penjualan McMahon ini juga bisa menjadi booster buat AC Milan di musim depan. Di posisi left back tetap ada Cucurella, di duo center back kita ada Liva Colwill dan Jared Brand White yang masih loading juga. Dan hopefully Jared Brand White ini bisa segera bergabung dengan Chelsea ya. Di posisi bek kanan ini ada Reece James. Untuk duo midfield tetap akan diisi oleh Enzo Fernandez dan Caicedo. Di posisi left wing itu akan ada Nico Williams ya, yang masih belum punya progres apapun sebenarnya, tapi gue cukup yakin ya, ataupun Jimmy Gittens anyway, tapi gue tetap berharap Nico Williams bisa menjadi top priority transfer buat musim ini ya. Permainannya tentu sangat eksplosif dan dia salah satu goal scoring winger yang akan sangat berguna buat Chelsea di musim depan ya. Dan di posisi nomor 10 tetap akan diisi oleh Cole Palmer, dan di posisi right wing mungkin akan Pedro Neto dulu karena dia lebih berpengalaman dan dia lebih bisa mengartikulasikan Maresca sistem ya. Tapi nggak menutup kemungkinan mungkin Estevao juga kemungkinan akan dimainkan di sisi kanan ini ya. Nah, untuk striker tentu gue akan pasang Liam Delap ya. Dan kalau kita lihat Liam Delap ini secara statistik, gue akan bahas sedikit ya. Sepanjang musim 2024-25, dari 37 matches di Premier League dia berhasil menciptakan 12 gol ya. Dan 2 assist, walaupun poin ratingnya tidak begitu tinggi, dia hanya mampu mendapatkan 6,73 ya sepanjang musim 2024-25 dan masuk ke box kuning. Tapi kalau kita lihat nih player traits-nya, kalau dilihat dari statistik ini, Liam Delap ini sangat unggul di dalam aerial duels won dan defensive action ya, dimana itu juga menjadi kelemahan Chelsea di musim lalu. Kita nggak punya pemain depan yang memiliki defense yang bagus ya. Dan kita selalu kesulitan melawan tim-tim yang memainkan low block dan counter attack karena memang nggak punya tameng paling luar yang bisa melindungi lini tengah dan lini defense kita dari serangan atau build up-nya tim-tim yang bermain counter attack ya. Jadi dengan adanya Liam Delap ini, dia punya 78% defensive action, itu lebih tinggi dari rata-rata forward di Premier League ya sepanjang musim lalu ya. Dan gue rasa ini juga menjadi salah satu pertimbangan Maresca memainkan Liam Delap ya. Dan secara statistik kalau kita lihat ya,
Dari 37 matches dia bermain 32 kali sebagai starting. Dan kita lihat season shoot mapnya ini ada 12 gol ya, dan rata-rata berasal dari dalam kotak penalti. Tapi ada juga beberapa gol yang berasal dari final third, dan ini jelas akan menjadi keuntungan buat Chelsea. Apalagi ketika kita melawan tim-tim dengan format low block ya, yang selama ini menjadi obstacle Chelsea di sepanjang musim ya. Apalagi di bulan-bulan Januari, Februari, Maret, di mana kita banyak memainkan partai away dan bermain dengan tim-tim yang memiliki filosofi low block. Beberapa kali kita sempat deadlock, tapi untungnya masih punya Reece James dan beberapa pemain yang bisa melakukan eksekusi tendangan dari luar kotak penalti. Dengan adanya Liam Delap ini harusnya hal itu bisa dimitigasi ya. Jadi permainan low block ini bisa kita crack dengan skill-skill yang dimiliki oleh Liam Delap. Kalau kita lihat di data ini, komparasi antara Liam Delap dengan striker-striker lain di Premier League ya. Secara gol dia 80% lebih tinggi ya daripada rata-rata forward di Premier League, karena dia berhasil menciptakan 12 gol sepanjang musim lalu. Secara expected goal juga sama 68%, dan XG on target ini juga sama, dia berhasil menciptakan 10,8 ya total average di setiap pertandingan. Ini 72% jauh di atas rata-rata forward. Penalti goal juga sama, dan non penalti goal ini 7,77 ya, 64% di atas rata-rata striker di Premier League ya. Dan yang paling mengesankan nih adalah shootnya guys. 60 sepanjang musim lalu dia berhasil mengumpulkan 68 shoot ya. Itu 76% di atas rata-rata, dan shoot on targetnya 32 atau 78% di atas rata-rata ya. Yang menarik dari Liam Delap kalau kalian lihat secara defending ya, dia berhasil melakukan duel itu 157 di sepanjang musim kemarin, dan itu 94% lebih besar dibandingkan dengan para forward lain di Premier League ya. Berarti hanya ada 6% pemain Premier League yang melakukan duel sebanyak Liam Delap ini ya. Jadi dia di luar 6% itu yaitu 94%, dan ini menurut gue tinggi banget, dan ini yang menurut gue menjadi salah satu faktor kenapa Maresca ingin memainkan Liam Delap di dalam sistemnya di musim depan ya. Dan kalau kalian lihat juga nih areal duel won-nya, itu Liam Delap berhasil mengumpulkan 58 areal duel won ya. Dan itu 80% lebih tinggi daripada forward-forward lain di Premier League. Dan recovery ball itu juga sama, 88% lebih tinggi daripada forward lain. Possession won di final third juga sama, 84% lebih tinggi ya daripada forward-forward lain. Nah, ini mungkin jadi salah satu alasan kenapa Liam Delap ini penting di sistemnya Maresca di musim depan ya. Jadi selain dia menjadi goal getter, dan hopefully dia bisa menciptakan lebih dari 20 gol ya di musim depan, tapi dia juga akan difungsikan sebagai defensive striker di musim depan, di mana dia punya kemampuan untuk melindungi tim ini dari final third lawan ya. Jadi mungkin defense kita akan menjadi lebih fluent, kita akan bermain lebih menyerang karena para attacker itu juga once mendapatkan ancaman akan berubah menjadi lini pertama untuk menjalankan defense di musim depan ya. Kalau itu menurut pendapat gue, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah Liam Delap ini akan fit di formasinya Maresca di musim depan? Dan jangan kemana-mana karena akan ada video-video update transfer dan analisa transfer Chelsea di musim 2025-26 buat kalian yang mau tahu rank transfer di musim ini. Kalian bisa langsung ke video yang udah gue bikin sebelumnya ya. Di situ gue banyak membahas detail mengenai pemain-pemain yang dirumorkan akan menuju ke Chelsea. Tulis komentar kalian dan opini kalian di kolom komen ya. Kira-kira Liam Delap ini akan menciptakan berapa gol sih di musim depan. Jangan kemana-mana, balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue.
Kita tunggu aja apakah para pemain yang loading ini akan on board ke Chelsea di musim ini dan tetap dukung Chelsea. Once a blue, always be blue, up the Chelsea.